Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jen Angelica Peter dari jurusan Accounting 2023 Universitas Ciputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai COA, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cara pembuatan dan penjelasan template-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu template COA. Jadi, di bagian sheet COA ini kita harus mengisi secara manual nama-nama akun dan nomor-nomor COA yang telah ditentukan. Jadi, di bagian sini ini harus diisi secara manual terlebih dahulu. Nama-nama akun dan nomor-nomor COA yang telah ditetapkan. Lalu masuk di bagian gabungan. Gabungan ini adalah gabungan antara nomor COA dan nama akun. Di sini kita bisa menggunakan rumus, yaitu rumus concatenate. Seperti yang ada pada layar, yaitu sama dengan concatenate C3 ini merupakan nomor COA-nya, nomor COA, koma atau titik koma berdasarkan laptop masing-masing, titik 2 spasi, titik 2 lagi, koma atau titik koma, lalu B3 ini adalah nama akunnya. Jadi jika di enter akan tergabung langsung seperti ini. Kita bisa coba concatenate di pencet yang ini, lalu koma, tik, spasi, tik, koma lagi, lalu nama akun, lalu enter. Maka dia akan tergabung antara nomor COA dan nama akunnya. Lalu ini bisa ditarik ke bawah dan semuanya akan terisi. Gabungan antara nomor COA dan nomor akunnya. Seperti ini. Lalu saya akan lanjut ke template jurnal umum. Di template jurnal umum ini, kita harus membuat 8 baris dulu, seperti yang ada pada layar. Lalu diberi nama di tiap uh, barisnya, seperti nomor, tanggal, akun debit kredit, COA, debit kredit, keterangan, dan akun. Lalu kita masuk di yang paling pertama, yaitu di bagian akun debit dan akun kredit. Di sini kita harus menggunakan yang namanya data validation. Saya sudah membuat contohnya di sini. Cara kita membuat data validation yaitu yang pertama-tama kita harus blok dulu di tabel mana yang akan digunakan data validation. Data validation akan digunakan di kolom akun debit dan akun kredit. Jadi di bagian akun debit dan akun kredit ini di blok dulu sebanyak apa tabel yang ingin digunakan, misal contoh seperti ini. Lalu kita masuk di data validation. Data validation. Lalu allow ini kita rubah ke list, lalu source-nya langsung pindah ke sheet COA. Sheet COA lalu di blok nama-nama akunnya dari awal sampai akhir. Lalu enter. Maka di tabel tersebut akan terlihat tanda-tanda panah. Nah, tanda panah ini bisa langsung memilih nama akun apa yang akan kita gunakan pada tabel tersebut. Contoh, di akun debit ini kita akan menggunakan akun cash. Lalu di akun kredit kita akan menggunakan misalkan contoh account receivable. Lalu itu akan mempermudah kita untuk mendata setiap transaksi yang akan didata. Lalu kita lanjut ke kolom COA. Nah, di bagian COA ini kita harus menggunakan rumus if. Nah, di COA ini menggunakan rumus sama dengan if error, buka kurung if, buka kurung if D3, D3 itu adalah barisan yang ini, D3 sama dengan 0, lalu VLOOKUP, E3, COA, koma 2, false, VLOOKUP, D3, COA, koma 2 sama dengan, koma false. Nah, di sini kenapa koma 2? Karena di sheet COA itu, di sheet COA, eh, angka-angka COA itu berada di barisan kedua. Jadi itu berdasarkan dari sheet COA-nya. Setelah menggunakan rumus tersebut, maka
setiap kita menggunakan akun apapun, di kolom akun debit ataupun akun kredit akan langsung muncul nomor COA-nya. Contohnya, misalkan pada tanggal sekian kita menggunakan akun kas, misal seperti ini. Pada tanggal 3 kita menggunakan akun kas, maka akun kas nomor COA-nya adalah 101, maka akan langsung muncul COA 101. Misal kita ganti kas di sini menjadi equipment, maka langsung terganti juga nomor COA-nya jadi 157. Itu berdasarkan eh, data yang telah kita tetapkan di sheet COA. Lanjut, di bagian debit dan kredit ini, angka-angkanya tetap diisi secara manual. Setiap transaksi apa yang dilakukan akan dimasukkan nominalnya di kolom debit dan kredit ini. Lalu keterangan ini berisi penjelasan atau berita tentang dari setiap transaksi yang telah dilakukan. Lalu di bagian akun akan memperlihatkan gabungan nomor COA dan akun sama seperti di sheet COA yang sebelumnya. Lalu dengan menggunakan rumus ini, eh, dalam rumus akun ini menggunakan rumus yang sama dari COA. Cuman yang membedakan antara rumus COA dan rumus akun yang sebelah sini adalah di koma tiganya, koma tiga di setiap akhir VLOOKUP. Di bagian COA itu komanya 2 karena di sheet COA nomor COA-nya itu ada di barisan kedua, sedangkan yang akun atau gabungan ini berada di barisan ketiga. Maka setiap kali kita memilih nama akun di akun debit dan akun kredit akan muncul nomor COA sekaligus dengan gabungan gabungan nomor COA dan akunnya yang ada pada layar, misal seperti ini. Langsung akan muncul akun cash, nomor COA-nya 101 dan berada di akun di sini gabungannya. Kita misalkan ganti cash ke Bank BCA, maka bank akan berubah, nomor COA-nya 102 dan akunnya juga akan berubah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan template buku besar. Di bagian buku besar ini, kita akan menggunakan yang namanya pivot table. Nah, dengan pivot table ini akan memudahkan kita untuk meringkas, menghitung, dan menganalisis transaksi yang sudah dicatat di jurnal umum. Pertama-tama, saya akan memberikan contoh. Misal di sini kita akan membuat pivot table yang baru. Kita pilih insert, lalu ada pivot table di sebelah kiri sini. Nah, di table atau range-nya ini langsung kita ke sheet jurnal umum. Nah, di sheet jurnal umum ini kita akan memblok semua kolom yang sudah dibuat di sheet jurnal umum, termasuk akun. Jadi ini kita akan memblok semuanya sampai di bawah sini. Contoh begini. Lalu sorry, kita akan memblok seperti ini. Lalu akan muncul pivot table fields. Lalu kita akan mencentang tanggal, debit, kredit, dan akun. Nah, akunnya ini pada saat kita masukkan langsung masuk di rows, kita harus pindahkan ke filters. Lalu setelah kita pindahkan ke filter, sekarang di tabel akan dengan mudah mengfilter akun mana yang ingin ditampilkan. Jadi itu bisa dipilih. Contohnya, kita mau memilih akun cash. Maka akan muncul buku besar dari akun cash. Lalu di sini kita akan menambahkan tabel baru atau tambahan tabel untuk saldo. Nah, dari caranya menambahkan tabel baru, yaitu dipencet di salah satu tabel,
lalu ke analyze. Ke analyze lalu memilih fields, items, and sets, lalu calculated field. Nah, di sini namanya dirubah menjadi saldo. Misal saldo di sini. Lalu formulanya kita menggunakan rumus if. Di sini kita menggunakan if. If debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Dan kredit dikurangi debit. Maka langsung di enter, akan muncul hasil dari saldo debit dan saldo kreditnya. Lalu saya akan lanjut ke neraca saldo, template neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini juga menggunakan pivot table. Caranya sama seperti membuat pivot table di buku besar. Makanya kita akan membuat neraca saldo di sini. Kita ke insert, pivot table, lalu table atau range-nya, kita langsung pencet ke jurnal umum. Lalu di blok juga semuanya. Seperti ini ya. Lalu enter. Lalu akan muncul pivot table fields. Nah, ya di sini, di bagian neraca saldo, kita akan mencentang hanya satu, yaitu akun. Lalu, setelah kita mencentang akun, kita akan menambahkan tabel baru lagi, seperti yang sebelumnya. Di sini kita akan ke analyze, lalu ke fields, items, and sets. Lalu calculate field. Di sini namanya, kita akan merubah menjadi saldo debit. Rumusnya menggunakan rumus if. Yang pertama adalah if debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit, 0. Lalu kita enter. Lalu di sini kita bisa mencentang saldo debit di sini. Lalu kita tambahkan lagi, buat satu lagi tabel untuk saldo kredit. Ini. Lalu rumusnya yaitu if. Sekarang ditukar jadi kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit, 0. Maka akan muncul seperti ini. Lalu dicentang saldo debit dan saldo kreditnya, maka akan muncul seperti ini pada layar. Nah, di bagian sini grand totalnya memang 0. Jadi kita harus menambahkan grand total lagi di sini. Lalu ini di sum. Maka hasilnya harus balance. Seperti ini.